Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia, program studi Sistem Informasi. Sesuai dengan judul yang teman-teman lihat di channel YouTube saya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang berada di dalam Central Processor Unit ini, kemudian apa saja sih fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yuk, kita lanjut video selanjutnya. Sebelum lanjut, kita ngopi-ngopi dulu cuy. Enak betul. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Sekarang kita akan membahas komponen pertama yang berada pada Central Processor Unit ataupun CPU. Komponen pertama yang bisa kita lihat yaitu teman-teman casing CPU. Casing CPU ini berfungsi sebagai pelindung teman-teman, pelindung dari komponen-komponen lainnya, jadi seperti halnya benturan ataupun debu-debu yang dapat masuk ke dalam Central Processor Unit ini. Kemudian untuk casing CPU ini teman-teman, dia memiliki berbagai macam teman-teman, tergantung selera ataupun kebutuhan teman-teman sendiri. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke komponen kedua teman-teman. Komponen kedua yaitu yang berwarna hijau-hijau seperti ini. Ini disebut sebagai motherboard ataupun papan sirkuit. Papan sirkuit ini ia berfungsi sebagai media penghubung dari komponen satu dengan komponen-komponen lainnya. Seperti halnya RAM, dia akan dihubungkan kepada motherboard ini. Kemudian power supply juga akan dihubungkan terhadap motherboard ini. Pokoknya seluruh komponen-komponen yang berada di dalam Central Processor Unit ataupun di dalam casing CPU ini, mereka akan dihubungkan melalui motherboard ini teman-teman. Kemudian untuk motherboard ini juga dia memiliki berbagai macam teman-teman. Dari bentuk ataupun tipenya dia beda-beda teman-teman, tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri. Mungkin itu komponen yang kedua. Lanjut komponen yang ketiga teman-teman, yaitu komponen yang paling utama sekali di dalam sebuah CPU, yaitu otaknya teman-teman, atau bisa disebut sebagai prosesor ataupun otak komputer, dimana dia ini adalah otak yang menginstruksikan seluruh instruksi-instruksi yang user masukkan, kemudian akan diproses oleh otak ini teman-teman. Maka dia bisa menghasilkan sebuah keluaran ataupun output. Apabila si user ini telah memasukkan sebuah data atau mengentry data, nah maka yang akan memproses itu si otak ini teman-teman. Kemudian untuk jenis prosesor ini juga banyak teman-teman, seperti halnya AMD, kemudian Core i, Intel ataupun Ryzen. Nah, untuk prosesor yang saya gunakan ini, saya menggunakan prosesor Intel teman-teman. Prosesor Intel mungkin hanya segitu penjelasan komponen yang ketiga. Lanjut ke komponen berikutnya teman-teman, yaitu kipas prosesor teman-teman. Kipas prosesor ini juga memiliki atau berbentuk yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang ukurannya besar ataupun ukurannya sedang ataupun kecil teman-teman. Dia tergantung merek dan tipe teman-teman, dan juga tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Sebentar teman-teman, kita ngopi-ngopi dulu. Aduh, enak. Lanjut teman-teman. Kipas prosesor tadi. Kipas prosesor ini juga memiliki berbanyak tipe kan. Nah, untuk yang saya miliki ini, dia memiliki bentuk yang sangat mungil dan kecil, dan juga kipas ini yang saya gunakan ini dia terpisah dari si prosesornya teman-teman. Sedangkan kan pada zaman sekarang ini teknologi rata-rata prosesor ini selalu ditempatkan di bawah kipas prosesor teman-teman. Tapi yang saya gunakan ini dia terpisah dari prosesor dengan kipas prosesornya. Mungkin segitu penjelasan dari komponen yang keempat ini.
Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu RAM teman-teman, ataupun Random Access Memory, dimana dia ini, RAM ini digunakan sebagai tempat menyimpan data sementara teman-teman. Misalkan kita kan tadi mengentry data ke dalam sebuah komputer, menginput gitu teman-teman, menginput data ke dalam sebuah komputer, maka data tadi atau instruksi tadi dia akan disimpan di dalam RAM ini teman-teman, sebagai data sementara untuk dia masukkan ke dalam prosesor tadi teman-teman. Kemudian setelah diproses oleh prosesor, si data kita tadi yang kita masukkan akan diolah lah di dalam prosesor ini dengan melalui CPU ataupun control unit ataupun kontrol eksekusi. Nah, akan diproses di dalam itu teman-teman. Maka setelah selesai di prosesor, setelah prosesor itu memprosesnya, maka dia akan mengembalikan lagi ke dalam RAM ini teman-teman, lalu akan di-outputkan terhadap layar ataupun monitor kita teman-teman. Nah, seperti itulah dari RAM ini teman-teman. Kemudian untuk RAM ini juga berbagai macam teman-teman bentuknya. Ukurannya juga beda-beda teman-teman. Dia memiliki ukuran RAM ini 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu media penyimpanan teman-teman. Media penyimpanan ini bisa kita sebut sebagai hard disk, ataupun yang saat sekarang ini yang sedang tenar, ataupun pada umumnya orang lebih menggunakan media penyimpanan ini SSD teman-teman. Nah, kelebihan dan kekurangannya juga antara hard disk dan SSD ini punya teman-teman. Hard disk memiliki kekurangan, SSD juga memiliki kekurangan. Hard disk memiliki kelebihan, SSD juga memiliki kelebihan teman-teman. Tergantung dari kebutuhan kita saja. Misalkan kita butuhnya yang sedang-sedang, yang biasa-biasa saja, mungkin boleh kita menggunakan hard disk. Tapi juga tergantung sih teman-teman. Kalau misalkan kita cocok pada SSD, maka silahkan kita lihat kondisi dompet kita saja. Mungkin seperti itu. Media penyimpanan hard disk ataupun SSD ini dia digunakan sebagai tempat penyimpanan data ataupun file-file pribadi kita, seperti halnya foto, video, kemudian film-film gitu, film-film Korea gitu teman-teman. Nah, dia akan disimpan di dalam media penyimpanan ini. Lalu mungkin seperti itu teman-teman untuk media penyimpanan ini ataupun si hard disk SSD ini. Kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu seperti yang kita lihat ini, CD atau DVD-ROM teman-teman. CD atau DVD-ROM ini ya sebuah bentuk optical disk drive, dimana dia ini digunakan sebagai media burning ataupun media tempat memasukkan kaset-kaset gitu teman-teman. Nah, misalkan kita ingin memindahkan master nih, master itu atau data, master itu sama dengan data ataupun file. Nah, misalkan kita ingin memindahkan master itu dari tempat media penyimpanan tadi, dari hard disk ataupun SSD tadi, kita ingin memindahkannya ke CD kaset itu teman-teman. Nah, dia harus menggunakan si CD atau DVD-ROM ini teman-teman. Apabila personal komputer teman-teman tidak memiliki CD atau DVD-ROM, maka si kaset tadi akan dimasukkan kemana gitu. Seperti itu teman-teman fungsinya. Nah, lanjut ke komponen penting juga nih teman-teman, komponen selanjutnya, yaitu power supply ataupun ya power off seperti yang kita lihat pada layar ini. Power supply ya ini digunakan sebagai media pengantar listrik teman-teman. Pengantar listrik yang dialirkan ke motherboard tadi, yang bisa mengaktifkan seluruh komponen-komponen yang telah terhubung kepada motherboard, seperti hard disk, seperti RAM, seperti apa tadi, ya media penyimpanan tadi, ya macam-macam teman-teman, seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya. Power supply ini digunakan sebagai media pengantar listrik. Nah, listrik rumah ditarik ataupun disedot oleh
si power supply ini, kemudian diolah di dalam power supply ini, dirubahlah AC ke DC, DC ke AC seperti itu. Setelah dirubah, maka akan dialirkan ke motherboard teman-teman. Maka si motherboard akan menyebarkan seluruh aliran-aliran listrik tersebut ke komponen-komponen lainnya. Maka bisa berfungsilah seluruh komponen-komponen yang telah terhubung tadi yang berada di dalam central processor unit kita teman-teman. Mungkin ada satu lagi komponen yang penting di dalam sebuah central processor ini teman-teman, yaitu VGA card atau video graphic adapter, di mana VGA ini difungsikan sebagai media pengantar output dari data-data yang telah diproses di dalam sebuah central processor unit, kemudian dialirkan ke layar monitor. Nah, itulah fungsi dari VGA. Mungkin di video kali ini di central processor unit saya tidak memiliki VGA-nya teman-teman. Memang kemarin sempat hilang, jadi saya tidak sempat untuk merekamnya teman-teman, bentuk ataupun seperti apa sih bentuk VGA ini. Mungkin teman-teman bisa melihat, saya tampilkan di layar ini. Beginilah bentuk dari VGA chart yang saya jelaskan barusan. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih kepada dosen saya, Pak Zainul Aras, ZMSI, telah membimbing mata kuliah pada kali ini. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.